Oke. Baik lagi sama gua Alif Cimahi di Beyond Click podcast bersama Ray Bogor sama ada Alif Cimahi. Kita sekarang kedatangan tamu seru nih. Sekarang episode 3 Beyond Click tinggal podcast. Mungkin di sini ada enggak sih lo yang suka olahraga ekstrim gitu yang memacu adrenalin banget gitu ya, kayak manjat, terus juga ini terjun dari ketinggian. Terjun dari ketinggian, skydiving. Nah, kita kedatangan tamu seru nih. Salah satu narasumber yang paling ekstrim banget. Waduh, ekstrim banget gak sih? Kita sambut aja Angga. Selamat datang Mas Angga. Apa kabar Mas? Mantap. Ya. Oke, thank you banget nih udah datang di podcast kali ini ya. Ya. Mungkin biar penonton juga tahu, boleh kenalin dong Mas Angga itu siapa? Oke. Dan sebagainya. Ya salam kenal semuanya ya. Gua Angga, gua pecinta olahraga ekstrim, semua hal ekstrim, rock climbing, caving, canyoneering, dan semua hal ekstrim gua suka dan gua sempat mencoba olahraga itu. Terus hidup lu ekstrim gak, Bas? Wah, ekstrim banget. Oh, terus percintaan lu? Aduh. Iya, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Kalau percintaan nanti bisa di podcast sebelah. Wah, iya. Jangan nyebut merek. Oh ya, sorry. Oke. Terus lu sekarang kesibukan apa nih? Ngapain aja lu? Gua sehari-hari kerja. Terus setiap weekend gua manjat. Ya, gitu. Oke. Nah, mungkin boleh ceritain dong gimana sih awal mula lo suka olahraga ekstrim? Oke. Sebenarnya gue suka olahraga ekstrim itu sejak mungkin sekitar umur 10 tahun ya, karena gue di kampung dari Cirebon. Di Cirebon itu ada satu tebing yang lumayan bagus namanya Batu Lawang. Gue dari sana awalnya pengen coba manjat tebing, cuma memang karena umur belum cukup. Baru kesampaian manjat tebing itu di SMA karena ikut Sispala. Dan terus sampai sekarang masih menggeluti panjat tebing. Oke. Berarti sama gue gitu. Betul, gitu, Mas, ya? iya. Oke, terus pertanyaan dari gua, apa yang membuat lu tertarik pada dunia panjat tebing sih, Mas? Sebenarnya apa ya? Karena gue suka banget menantang adrenalin ya. Gue butuh adrenalin gitu. Jadi olahraga yang minat khusus gitu, kayak panjat tebing segala macam gue suka. Terus kalau ini secara filosofinya ya. Iya. Panjat tebing itu bagus banget untuk stress release ya. Kita bisa ngontrol emosi kita, terus keberanian kita, juga kepercayaan diri kita itu dilatih semua tuh di dalam panjat tebing. Ketelitian itu kan kayak gitu. Kekuatan apalagi. Nah, kalau misalnya yang gue tahu ya, kan kalau misalnya olahraga climbing tuh ada yang di dalam ruangan ya, kayak kalau gue lihat di mall-mall gitu suka ada ya. Betul. Terus ada juga yang di outdoor. Nah, terus lo berarti udah pernah nyoba dua-duanya nih? Ya, udah. Perbedaannya apa sih? Nah, ini menarik nih karena indoor ini udah mulai makin ramai ya khususnya di Jakarta. Itu indoor gym itu cukup banyak yang baru, terus anak-anak baru yang mulai belajar juga mulainya dari gym sekarang. Perbedaannya cuma di ruangan sih. Jadi kalau outdoor ya kita langsung berinteraksi dengan tebing alam gitu ya. Kalau misalkan di gym ya kita sama tebing buatan gitu. Terus ada juga kelas-kelasnya kayak bouldering, ada lead, ada top rope gitu kan. Itu bisa juga dilakukan di dua tempat itu gitu, indoor atau outdoor. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya di dalam indoor nih, kan gue tuh suka ngeliat beda-beda tuh, ada yang cuma lurus doang, ada yang batu-batunya tuh gede-gede. Nah, itu perbedaannya apa sih, mungkin biar viewers ngerti juga ya. Oke, jadi ada beberapa jenis face ya, kita istilahnya menyebutnya face. Jadi kalau yang tegak itu ya udah kita nyebutnya slab face gitu ya. Terus kalau yang miring itu overhang, ada juga yang bener-bener vertikal kayak rope. Nah, itu sebenarnya perbedaannya tuh tergantung dari tingkat kesulitan sih. Jadi kalau misalnya semakin miring ya berarti tingkat kesulitannya makin susah. Semakin gede pegangannya, semakin gede pula semakin rumit pula cara megangnya gitu, kayak gitu sih. Semakin kompleks lah cara untuk naiknya. Nah, terus kalau sudah berapa banyak nih, Mas, tebing yang lu kunjungi? Wah, di Indonesia ya, di Indonesia dulu. Iya, baru Indonesia sebetulnya. Belum, siapa tahu bisa keluar kan. Amin. Kalau di tebing alam khususnya mungkin wilayah Jawa Barat itu ada tebing
Jiger 90, Hawu yang Bandung. Terus terakhir kemarin baru ke Sawarna, dan tanggal 1 Februari nanti ada juga kita trip bareng Tinggal Klik juga. Wah, mantap banget. Di tebing Sawarna lagi. Tuh yang mau ikut bisa banget ya. Ya, boleh. Terus untuk yang di wilayah Jawa Tengah, Watu Gribig, terus di Lembah Kera. Itu. Berarti lu rananya baru apa Masih ya? Jawa Barat sama Jawa Tengah. Oh, Bali kita Bali ada. pernah. Ya sempat di pantai Padang-Padang. Berarti udah sampai Bali lah ya. Iya, Mantap lumayan. banget. Kurang lebih. Ada perbedaan khusus gak tuh? Misalkan di Jawa Barat nih tebingnya kayak gini, mungkin di Jawa Tengah perbedaannya apa? Ada nggak sih perbedaan ada. khusus? Jadi sebenarnya bukan berdasarkan daerah ya, tapi Iya. berdasarkan karakteristik dari batuan tebing. Karena kan ada yang batu kapur, andesit, terus ya umumnya 2 sih yang gue tahu ya. Kalau kapur itu biasanya di daerah-daerah Bandung itu kapur, di Bogor ini kapur. Itu karakteristiknya lebih gampang karena dia banyak cacat-cacat batu yang bisa dipegang, itu kayak emang gede-gede, bisa dipegangnya enak. Iya. Kalau andesit itu cenderung lebih ke pegangan-pegangannya kecil, jadi kayak cuma seujung jari. Terus kalaupun gede biasanya itu gede tapi nggak bisa dipegang, itu kayak kita nyebutnya slob, Oke. slab gitu kan, megangnya gede. Nah itu sih. Oke. Terus persiapannya gimana sih? Mungkin biar siapa tahu viewers di sini Oh, ya. ada yang mau nyoba olahraga manjat ya. Iya, Gitu bener banget. terutama yang mungkin di alam kayaknya gua ngerasa susah banget ya. Iya, kayak penuh tantangan gitu. Penuh tantangan Iya, gitu. Maksudnya apa sih yang perlu disiapin? Biasanya lu persiapannya gimana sih? Oh, Oke. Yang pasti kalau misalkan mau manjat alam sebenarnya mau mulai dari alam dulu atau indoor dulu itu sebenarnya bisa aja dua-duanya ya. Cuma yang pasti yang harus disiapin itu mental ya, karena nanti mental itu yang bener-bener dihajar. Walaupun kita keikat tali, tetap akan ada kepikiran, wah kalau jatuh gimana gitu kan. Itu Iya, mental. iya. Terus yang kedua kekuatan jari, kekuatan tangan. Terus yang pasti ya budget sih. Lumayan karena memang Iya. ya Iya. olahraga panjat tebing itu salah satu olahraga yang nggak murah juga gitu, nggak mahal juga sih. Nah, budgetnya berapa sih mungkin kalau misalnya lu mau manjat nih, misalnya katakanlah sepatunya, mungkin iya. gear-gearnya itu berapa sih? Kalau pengen Skill. pengen punya semua equipmentnya itu mungkin kalau sepatu ada di range 300.000 sampai paling mahal sekitar 3 juta 4 juta. Lumayan Itu juga untuk ya. sepatu. Lumayan sih. Harness mungkin bisa di ya 1,5 sampai 2 juta ada. Wow. Wih, lumayan. Ya, lumayan. ini sebenarnya untuk equipment pribadi 2 itu cukup. Oke. Iya, tambahan sebenarnya helm wajib dipakai sebenarnya. Cuma kadang kan helm itu harganya mahal terus jarang yang punya. Helm apa tuh boleh? Helm SLT atau apa? enggak, helm khusus panjat dia ada. Oh, iya. Masih Itu awam itu soalnya, penting. Mas. Ya. Itu cukup. Harus merek Salomon nggak bang? Menarik. Ayo Salomon, mau sponsor ya bisa banget di Tinggal Klik. Salmon. Gue nggak tahu sih ada nggak ya merek Salomon ya. Gue belum pernah lihat sih. Oh gitu. Cuma kalau outdoor produk outdoor lain kayak sepatu pendakian mungkin ada. Oke, Kalau jadi brand-brand pendakian gitu ya, climbing yang mau tap in brand bisa banget di bawah ini ya. Kita bersedia keras ya. Keras dong. Bersedia keras banget. Oke, terus ada gak sih kejadian lucu atau mungkin kejadian sedih gitu pas lu lagi manjat gitu atau lagi ngelakuin aktivitas-aktivitas ekstrim ini? Atau mungkin siapa tahu nih lu digebet cewek gitu. Wow. Kepikiran mantan atau gimana Enggak gitu? sih. Iya. Kalau mungkin aktivitas lucu sih banyak ya, karena Banyak kan ya. kita manjat juga sama teman, ada aja hal-hal lucu. Kayak contoh kemarin gitu. Kita multi pitch di tebing 90 Tuan Nyonya. Itu kita naik 3 rombongan. Oke. Cuma yang rombongan kedua itu ada satu yang sepatunya jatuh. Jadi nggak bisa ikut lanjut. Oke. Jadi dia turun. Sayang Yang lain banget ya. iya, dia itu udah di mungkin setengah perjalanan itu dia harus turun karena kalau di alam nggak sebenarnya boleh aja, cuma resikonya tinggi karena dia kan tajam-tajam batunya ya. Jadi Iya, harus iya. pakai sepatu. Makanya dia turun rappelling, turun ke bawah. Gitu. Kalau hal berbahaya sejauh ini karena panjat tebing itu kan olahraga yang berbahaya ya bisa dibilang.
Iya. Itu tuh butuh kedisiplinan tinggi, jadi nggak sembarangan gitu. Alat pun kita harus jaga, segala macam, tali pun kita harus jaga. Ya itu safety-nya lebih dari olahraga lain lah. Makanya kalau hal berbahaya kayaknya belum pernah ngalamin sih ya. Jarang lah. Walaupun memang ada kemungkinan, cuma biasanya kecil banget sih. Jangan sampai lah ya Mas ya. Ya jangan Jangan sih. sampai lah ya. Itu sih. Nah, terus gua kan juga udah lihat-lihat nih videonya. Lo pernah ikut lomba panjat ya? Oh Panjat iya. indoor. Boleh dong ceritain nih ke viewers gimana? Sebenarnya apa ya? Kemarin juga sebenarnya iseng-iseng aja sih ngikut. Karena kebetulan lagi semangat-semangatnya manjat, tiba-tiba ada lomba, ya udah gue ngikut. Di mana tuh kalau boleh tahu? Lokasi banyak. Kemarin gue ngikut dua perlombaan ya. Yang satu itu di Indo Climb, itu climbing cold. Terus yang kedua di Boulder Planet, itu yang CBL. Jadi Asia Tenggara mungkin. Oh, Asia Tenggara jago banget. Tapi gue ngikut yang ron Jakartanya doang. Oh, oke. Walaupun ada beberapa peserta yang dari, ada kemarin tuh Thailand, terus Cina juga ada. Oh ada. Dia lagi main kebetulan lagi main ke Indonesia. Ada Malaysia banyak, Singapura. Tetap aja mantap ya nggak Rai? Wah, jago banget gitu. Enggak sih. Jangan merendah. Jangan merendah. Oh ya, tunggu dulu. Ini Mas, ayo makan dulu Mas. Oh, iya. Ini Mangga tuh. tahu bulat khas Pomat. Iya, ini Asli Pomat. Autentik Pomat. banget. Autentik Pomat. Tahu bulat digoreng. Dadakan gitu. Dibuatnya pakai cinta. Ini ada Silver Queen juga buat Mas, bukan sponsor tapi mungkin kalau mau tap in boleh banget gitu. Waduh, Februari ya. Jangan di spill dong. Oke Mas, lu pernah nggak sih menghadapi situasi yang berbahaya saat memanjat, terus bagaimana lu mengatasinya gitu? Kalau menghadapi situasi berbahaya belum, sejauh ini belum. Kalau gimana mengatasinya, yang pasti lu harus jaga alat lu harus lu bersihin. Kalau misalkan kotor kena air laut atau misalkan lagi manjat di laut, ya lu bersihin, cuci sampai bener-bener bersih, kering banget. Oh ngaruh juga itu? Ngaruh, itu perawatan, masuknya ke perawatan. Itu penting, itu salah satu ya prevention lah. Nah, tadi gue mungkin balik lagi nih ke yang lomba ya. Mungkin biar kita kan kebanyakan viewersnya mesti awam ya, apalagi untuk dunia climbing, dunia ekstrim. Lo bisa nggak ceritain kayak lombanya itu ada jenis-jenisnya nggak? Oke. Atau yang dinilai itu apa gitu? Kayak soalnya kan kita bingung ya kayak manjat Ya, ini benar. apa yang dinilainya gitu. Boleh Oke. ceritain Ini nggak? lah kategori. Jadi yang kemarin gue ikut itu sebenarnya nama jenis lombanya boulder ya. Jadi boulder itu manjat tapi kita harus mecahin problem. Jadi kita dikasih beberapa jalur gitu. Nah kita tuh harus bisa nyampe ke titik paling tinggi di nggak paling tinggi sih, yang ditunjuk lah istilahnya, karena bisa di tengah, poinnya itu bisa di tengah, bisa di atas gitu, tergantung route setternya. Nah kita harus dapetin poin itu 2 tangan. Kita dikasih waktu sekitar 5 menit untuk nyoba. Tapi setiap percobaan itu ngurangin nilai. Itu bouldering. Nah ada juga yang perlombaan jenis lead. Lead itu jadi kita dikasih jalur mungkin ada sekitar 15 atau 20 meter ya. Kita manjat. Nanti tiap pegangan itu punya poin masing-masing. Jadi nanti akumulasi, kalau misalkan kita bisa megang yang paling atas terus masang pengaman yang paling atas, itu kita dianggapnya top, nilainya maksimum. Oke. Abis itu, nah, lu kan pasti nggak cuma climbing doang kan? Gitu. Itu kegiatan apa aja sih yang selain climbing itu yang lu suka lakuin? Oke. Kemarin karena gue sering manjat di Rabu Manjat Bulungan ya. Oke. Gue kemarin sempat diajak caving salah satu gua di daerah Bogor, di Nambo, sekitar Nambo lah. Kita caving susur gua, itu gua vertikal mungkin sekitar ada mungkin 50 meter ke bawah ya. Mantap. Dalam sih itu. Oh, itu Dalam salah banget. satu yang mungkin pengen gue coba lagi sih. Lu pengen coba Iya, lagi? itu seru banget sih, walaupun ya keluar gua itu kita badan penuh lumpur, cemong-cemong, terus bau-bau kelelawar gitu kan. Tapi itu seru sih buat gua, karena kita turunnya effort, kita harus pakai tali gitu kan, pakai teknik descending, terus pas
udah mau naik kita harus pakai teknik jumerin, ascending, pakai alat segala macam, bawa tas tali, bawa tas logistik segala macam, pakai satu tali doang. Itu seru sih. Itu salah satu yang mungkin ke depan gue bakal coba lakuin lagi. Oke. Tapi Mas kan lu pernah manjat apa tuh namanya terowongan di Nambo itu kan ya. Nah itu lu kalau kayak di luar negeri kan makin curam makin sempit kan. Kalau di Nambo itu gimana Mas? Kemarin medannya kita susur gua di namanya Cigoong 2, Cigoong 3. Nah di Cigoong 2 ini jalurnya awalnya gede, mungkin sekitar 2 meteran lah ya radius ini entrance-nya. Turun ke bawah mungkin sekitar 15 meter, itu masih gede. Ya. Nah pas turun lagi itu udah mulai sempit tuh, mungkin sekitar setengah meter atasnya. Kita harus nunduk terus harus rappelling agak turun ke bawah. Nah ada satu kita sebutnya lubang jarum. Oke. Nah itu tuh lubangnya bener-bener satu sebadan gua doang. Jadi Berarti orang gemuk gak bisa dong? ya kemarin ada teman gua yang ikut. Asmi. Bukan. Ada teman gua, dia emang lebih gemuk. Itu jadi nggak bisa lanjut, dia nunggu di pintu itu. Karena bener-bener pas turun itu ini tembok, batu segini doang udah. depan komuk gitu ya? Iya udah. Itu bener-bener kayak harus tangan lu harus gini, terus turun ke bawah, lepas. Ada nggak perasaan takut lo? Ya pasti ada. Cuma itu serunya di situ. Soalnya kan banyak ya cerita-cerita yang dia caving terus nyangkut gitu loh. Iya, ya banyak banget itu. Banyak kan? Iya. Ya pasti ada takutnya, cuma itu serunya. Jadi kita bener-bener kayak ngelawan rasa takut, gimana caranya kita bisa tetap tenang di situasi yang bener-bener kayak mungkin orang lain kayaknya ngapain sih lu di sini gitu. Iya, ya. Tapi ya itu. Hobi namanya Mas ya. Ya namanya juga hobi ya. Iya. Nah terus lu kan pernah buat event sejenis kayak gini ya? Maksudnya Ya. kayak climbing, Ya. hiking. Ceritain dong lu persiapannya gimana nih buat event kayak gini kan? Soalnya nggak semua orang bisa ya. Iya, benar. Gitu. Yang pasti kita harus tahu medannya ya. Kayak misalnya contoh panjat tebing yang di Sawarna. Sebelum acara gue biasanya itu survei dulu kira-kira jalurnya untuk grade apa. Kalau misalnya dipanjat kan ada grade-nya tuh, yang mudah, susah atau susah banget. Nah gue survei dulu. Setelah survei jalur, cek hangernya masih bisa dipanjat atau enggak, safe atau enggak, itu oke. Kita cari nanti misalkan akomodasi, misalkan mau pakai mobil umum ya kita coba cek transportasi umum yang ke situnya apa. Kalau misalkan mau rombongan bawa mobil pribadi atau sewa mobil, ya kita coba cari tempat parkirnya, karena tebing kan ada aja yang masih bener-bener kayak liar banget gitu. Coba cek itu, terus cari penginapan. Kalau misalkan campingnya di mana, kita semua plot semua. Baru kalau misalkan komersil baru kita hitung tuh berapanya. Setelah itu ya udah kita open. Yang daftar nanti kita kasih arahan harus bawa apa, kayak gitulah. Kalau dipanjat, kalau kayaknya nggak beda jauh sih, manjat, gunung, canyoneering, caving sama. Kesulitannya apa tuh pas ngebuat event itu? Rintangannya lah gitu. Biasanya di kita sih sering nemunya di akomodasi sih. Akomodasi. Iya, karena biasanya kemarin itu 15 orang, hampir 18 orang nggak cukup penginapannya. Oke. Jadi ada yang tidur di lantai, ada yang ini. Cuma kan biasanya orang-orang yang suka kegiatan kayak gitu sebenarnya nggak masalah banget tidur di Iya. lantai. Yang penting kegiatan utamanya. Iya, menu utamanya gitu. Oke. Nah terus lu ada nggak nih mungkin di tahun ini tebing atau tempat yang pengen lu panjat nih? Ada nggak? Ada beberapa Ada nggak? sih. Gue harap sih tahun ini bisa terlaksana ya. Apa tuh? Gue pengen manjat tuh di tebing Sumbing di Gunung Kelut. Itu lumayan oke banget sih ya. Tapi untuk gue yang sekarang ini masih ragu-ragu karena di sana butuh teknik yang lebih mumpuni lagi, karena di sana itu bukan sport ya. Dia udah multi pitch dan red. Itu pengamannya itu bukan pengaman yang ada besi udah nempel gitu. Jadi kita bikin pengaman sendiri, ada lubang tembus kita bikin, ada rekahan kita pasang alatnya. Itu tradisional climbing. Nah itu mungkin ya tinggi sih, lumayan tinggi itu.
Itu kemarin gua terinspirasi dari teman-teman e-bike ya, Indonesia Big Wall Expedition. Kemarin ke sana ngeliat kayaknya seru banget gitu dan bagus. Pengen gitu ke sana. Semoga tahun ini bisa terlaksana ya. Amin, amin. Menarik. Ngomong-ngomong Gunung Prune dekat rumah pacar gua nih, Mas. Waduh. LDR ya? Iya, udah ya. Aduh. Aduh, putus. Enggak lah, enggak, jangan sampai. Terus selain tempat tebing nih, mungkin ada nggak sih kegiatan yang pengen lo lakuin nih di tahun 2025 ini atau ke depannya? Apa ya? Olahraga gitu. Mungkin olahraga surfing sih. surfing Surfing udah ya? lama gua nggak lakuin. Oke. Karena lumayan jauh dari Jakarta ya. 5 jam ke Iya. Sawarna, Pangandaran. Kalau di Ancol Ya, di pagar nanti kita. Iya. iya sih. Nah, Mas, ada ritual khusus nggak sih sebelum lu manjat tuh? Yang pasti pemanasan. Itu Iya, paling penting ya. itu penting itu. Nggak boleh. Oke. Ini pertanyaan lucu-lucu aja ya. Oke. Pernah cinlok gak pas trip? Gimana ya? Pasti pernah nggak ya? Soalnya kan banyak nih cerita kan. Iya. Lu di gunung ketemu cewek ya kan? Iya, iya. Iya. Atau Ada yuk- tuh teman gua. Ada ya? Iya ada. Temen lu ya? Iya. Cinlok. Oh, Iya. Temen gitu. Temen ya? Ada lah orang jauh. Wah. Terus ada Tahu. juga yang naik gunung putus. Iya. Wah, Nah, itu. lu ada nggak cerita-cerita kayak gitu? Ada. Ada sih baru kemarin kayaknya. Waduh. Boleh di skill nggak sih? Jangan. Boleh. Oh, jangan ya. Jangan. Ya pasti ada ya, pasti ada Pasti gitu. ada ya. Karena kan hal-hal yang istilahnya kita khususnya kalau misalkan yang nginep ya, Iya, kita kan berkecengkrama bisa lebih dari 24 jam. benar. Bisa aja ada kayak ngobrolnya enak apa gimana gitu kan. Pasti ada ya. Nah, Mas, pertanyaan terakhir ya. Sebelum lu ke lokasi manjatnya, lu biasanya suka bawa apa aja sih? Kayak peralatan pribadi lu gitu. Oh, Apa kalau aja sih? pribadi ya pasti equipment panjat pribadi ya. Ya. Kayak misalkan harness, sepatu, ya perlengkapan manjat kayak baju buat manjat. Terus misalkan lu punya tali ya dibawa talinya. Berarti cuma itu aja Iya. yang pribadi ya. Nah, mungkin buat penonton ya yang mau coba kegiatan-kegiatan kayak panjat tebing, terus mungkin ekstrim gitu. Ekstrim. Mungkin kan bingung ya di mana nanti bisa Iya. tuh Kontak coba. tinggal klik aja. Kontak tinggal klik nih, di bawah ini ada nih. Bisa DM. DM, oke. Nah, mungkin kita mau coba nih games jawab cepat ya. Waduh, menarik. Ya. Gas. Harus cepet nih jawabnya. Cepat banget ini. Nggak harus cepet juga sih. Pertanyaan pertama ya. Pilih indoor atau outdoor? Outdoor. Alasannya kenapa nih? Ya seru gitu kayak apa ya? Kita bisa sambil ngeliatin pemandangan, manjat, temenin angin segala macam. Ditemui cewek enggak? Ya itu something sih. Oh, sama-sama ya. Oke. Mantap. Dingin di pegunungan atau panas di pantai? Dingin pegunungan. Kenapa tuh? Terakhir kali gue ke pantai punggung gue sunburn dan ini apa? Melotok. Kayak ular berarti. Iya. Kasihan temen gue. Terus yang ketiga, rute panjang atau rute pendek tapi teknikal? Nah ini menarik nih. Sebenarnya gue suka dua-duanya, cuma karena ini harus milih, Ya. gue suka rute panjang sih. Alasannya? Rasanya rute panjang itu kita bisa nyantai. Oh, nyantai. Ya nyantai gitu, energi kita bisa atur. Kalau rute teknikal itu biasanya jalurnya nguras banget energi. Jadi benar-benar harus kayak cepet banget sampai ke poin yang bener-bener aman, baru kita bisa istirahat. Bouldering atau lead? Waduh, boulder. Kenapa? Karena bisa dilakuin di mana aja. Contoh ya, kayak kita misalkan di rumah punya tangga, kita bisa manjat-manjat, itu masih bisa disebut bouldering. Jadi lo misalnya ada Bouldering. ngambil barang, lo bisa ya panjat set gitu. Ya bisa aja kalau mau. Nah, terus grip tangan yang kuat atau kaki yang stabil? Grip tangan. Alasannya? Apa ya? Suka aja gitu. Kayak pakai tangan, kaki buat cuma ngebalance doang. Gitu. Oke, ini yang terakhir. Manjat sambil PDKT atau pas udah jadian aja? Waduh, resikonya gede dua-duanya ini. Kayaknya manjat sambil PDKT seru gak sih? Alasannya kenapa tuh? Udah pernah apa belum? Pernah sih. Oh pernah, gimana tuh?
cuma dicantol orang. Udah nasib itu makanya Mas. Ini yang buat yang nonton ya, gebetannya Mas Angga mungkin bisa langsung aja nih DM aja ya. Iya. Kasian nih. Pulang-pulang langsung nangis nih ini. Oke, paling itu aja. Mungkin terakhir nih, goals Mas Angga apa sih? Gitu mungkin dalam urusan aktivitas dan juga mungkin hidup Mas gitu. Mungkin kalau apa ya, goals. Ya mau dicapai lah mungkin Iya, di tahun-tahun ini. Menjadi mas-mas yang ugal-ugalan dan brutal dan lugu dan beriman. Berarti seperti moto di IG Berandal Coding. Iya, betul sekali. Ini yang mau follow Berandal Coding. Yo. Di fallback kan nanti? Ya insyaallah. Oh di fallback. Insyaallah. Kalau cewek gimana? Ya itu boleh dong. Oh, boleh ya. Sip. Jadi yang mau ikut kegiatan-kegiatan ekstrim atau olahraga lainnya bisa check it out di tinggal klik. Mungkin segitu dulu ya dari podcast episode 3 kali ini bareng Mas Angga. See you.